sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Selasa 15 Februari 2022. UU tersebut menjadi dasar hukum pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. UU IKN memuat 6 hal penting, mulai dari pembentukan, proses pemindahan, susunan pemerintahan, hingga pendanaan dan pengelolaan anggaran. Sebelumnya RUU IKN diusulkan secara resmi oleh pemerintah pada 29 September 2021 dan akhirnya Badan Legislasi DPR menyusun panitia khusus RUU IKN. Proses pembangunan IKN Nusantara sendiri rencananya akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Dalam penyelenggaraannya, IKN Nusantara dikelola oleh Otorita Ibu Kota Negara. Pasal 4 ayat 2 UU IKN menjelaskan, pengalihan kedudukan, fungsi dan peran DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara akan ditetapkan dengan keputusan Presiden. IKN Nusantara pun memiliki kekhususan sebagai satuan pemerintahan dan dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya. Dalam pasal 9 ayat 1 UU tersebut menyatakan, Kepala Otorita IKN dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan langsung Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN setelah berkonsultasi dengan DPR. Sementara dalam pasal 10 ayat 1 tertulis, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN menjabat selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali selama 1 periode. Namun, Presiden sewaktu-waktu dapat memberhentikan pimpinan IKN sebelum masa jabatan berakhir. Pasal 3 ayat 10 menyebutkan, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan. Sementara itu, terkait struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata cara kerja Otorita IKN diatur dengan Peraturan Presiden. Sebagai penyelenggara pemerintahan di IKN Nusantara, Otorita IKN diberikan kewenangan khusus. Pada pasal 12 ayat 2 dijelaskan, kewenangan khusus itu diantaranya pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus tersebut diatur dalam peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Penataan ruang IKN Nusantara mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Selat Makassar, dan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan. Selain itu juga mengacu pada Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara. Mengenai tata ruang tersebut diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 2022. Ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara akan diatur dengan Peraturan Presiden. Sementara itu, ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN Nusantara. Perolehan tanah oleh Otorita IKN dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan tanah sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 BLEI tersebut. Sedangkan pada Pasal 17 dijelaskan, Otorita IKN Nusantara memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian tanah di Ibu Kota Nusantara. Aturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tertuang dalam Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 2022. Dalam ayat 1 dijelaskan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di IKN Nusantara dilakukan berdasarkan Rencana Induk IKN dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara. Pada prosesnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di IKN mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyangkut pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup di IKN Nusantara.
UU IKN juga mengatur tentang pengelolaan anggaran dan pendapatan serta belanja IKN. Pada pasal 24 dijelaskan, anggaran untuk persiapan pembangunan dan pemindahan IKN bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai undang-undang. Dalam pasal 24 ayat 3 dijelaskan, persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara ditetapkan sebagai program prioritas paling singkat 10 tahun sejak UU ini berlaku. Pasal tersebut juga menjelaskan, dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan, otorita IKN dapat melakukan pemungutan pajak dan pungutan khusus di IKN Nusantara.